Xiao Yan merasa bahwa Ni Gongwan jauh di dalam tubuhnya membengkak dengan cepat, dan dia langsung sangat gembira. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia duduk dengan kaki disilangkan di tengah jembatan air terlarang. Duduk bersila, lalu memejamkan mata, dia dengan hati-hati merasakan perubahan Ni Gongwan di tubuhnya. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Master Formasi Dou ini, Xiao Yan tahu bahwa jika Master Formasi Dou ini dikultivasikan, itu juga akan sangat meningkatkan pertempurannya. Tetapi meskipun dia telah dikultivasikan, tidak ada cara untuk berkultivasi, yang membuat Xiao Yan cukup bingung, sakit kepala. Pada saat itu, identitas Master Formasi Dou, yang membuat Xiao Yan cukup cemas. Tapi sekarang berbeda, setelah mendapatkan prasasti kelahiran, Sendong, untuk menyerap kekuatan spiritual di atas jembatan air terlarang, Ni Gongwan juga membengkak. Penerobosan, Xiao Yan juga menggertakkan giginya dan bertahan. Meskipun rasa sakit ini tidak diragukan lagi adalah surga dan bumi dibandingkan dengan saat Ni Gongwan dibuka, itu juga membuat Xiao Yan menderita, jadi tidak heran jika Xiao Yan seperti ini. Pada saat ini, setelah prasasti kelahiran, Sendong, menyerap kekuatan spiritual misterius di atas jembatan air terlarang, otak Xiao Yan juga dalam kekacauan. Prasasti kelahiran, Sendong, baru saja kembali ke pil Nigong di tubuh Xiao Yan, dan tubuh Xiao Yan menjadi tenang. Kekuatan spiritual juga ditarik oleh kekuatan prasasti kelahiran, Sendong, dan itu dipengaruhi oleh pil Nigong kecil di mana-mana. Bum bum bum, rasa sakit yang hebat berdengung di benak Xiao Yan, tetapi tidak peduli apa gerakan Ni Gongwan dari dalam tubuhnya, Xiao Yan menggertakkan giginya dan bertahan, karena Xiao Yan lebih bersemangat daripada orang lain, dan pada saat yang sama lebih sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan berlalunya waktu, Ni Gongwan membengkak, dan laut spiritual yang juga berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, itu meluas ke ruang puluhan meter. Sebelum Xiao Yan sangat gembira, dia segera mengendalikan prasasti kelahiran, gerakan ajaib, untuk berjalan dengan cepat. 4.000 cara, 5.000 cara, 5.500. Awalnya, Xiao Yan mampu menyingkat 3.000 prasasti inti, dan tidak akan menjadi masalah untuk berurusan dengan Dou di bintang 3. 5.500. Ini adalah perubahan kualitatif dari 3.000 prasasti inti sebelumnya. Jika yang sebelumnya hanya mampu menyingkat 3.000 prasasti inti untuk menangani pembangkit tenaga bintang 3 Doudi, saat ini Xiao Yan sudah mampu meningkat 5.500 prasasti inti. Ini adalah 5.500 prasasti inti. Bahkan Xiao Yan, pembangkit tenaga di level bintang 5 Doudi, memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Pada saat ini, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang ini akan ditelan oleh dirinya sendiri secara kebetulan. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa jika dia tidak memiliki prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang diberikan oleh seorang lelaki tua misterius, terornya akan diserang oleh kekuatan spiritual yang menakutkan di jembatan air terlarang, dan dia akan menjadi tulang putih di sungai di perairan terlarang. Untungnya, Xiao Yan berhasil. Xiao Yan juga bersemangat saat ini, bukan hanya karena pil Nigong di tubuhnya telah membengkak beberapa kali, tetapi yang lebih penting, tulisan kelahiran, gerakan ajaib, pada pil Nigong di tubuhnya hanya seperempatnya. Seperempat, jika 4 rune dikumpulkan, dan kemudian prasasti kelahiran, gerakan ajaib, yang sebenarnya, maka kekuatannya. Xiao Yan juga tertawa, sepertinya akan ada tugas tambahan di masa depan untuk menemukan 3 bagian lain dari prasasti kelahiran, gerakan ajaib ini, tetapi masalah ini tidak terburu-buru, bagaimanapun juga, itu akan memakan waktu lama. Ini benar-benar nyaman. Setelah mendapatkan Nigong pilnya untuk mengembang beberapa kali, Xiao Yan merasakan rasa lega yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Dikatakan bahwa master formasi pertempuran yang sangat kuat mengubah tangannya menjadi formasi yang kuat. Itu tidak hanya memiliki kekuatan untuk membalikkan sungai dan laut, tetapi master formasi yang kuat juga seorang raja. Dia memperlakukan musuh seolah-olah dia adalah seorang raja, dan bantai sesuka hati. Saya ingat bahwa pernah ada seorang guru formasi Dou yang kuat yang, untuk menyelamatkan kekasihnya, menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan 10 prajurit Dou abadi, dan prajurit Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya. Coba tebak apa yang terjadi kemudian. Raja Naga Emas juga berkata sambil tersenyum saat ini. Mungkinkah master formasi pertempuran mana yang menang? Xiao Yan juga terkejut. Itu benar,
Master formasi pertempuran mana yang menang? Dan sangat mudah untuk menang. Formasi satu tangan adalah untuk menjebak pembangkit tenaga Dodi yang tak terhitung jumlahnya, dan yang lainnya adalah untuk menjebak 10 pembangkit tenaga Douxian, sehingga untuk menangani 10 pembangkit tenaga Douxian dalam formasi, dengan mudah mengalahkan 10 pejuang abadi. Raja Naga Emas berkata dengan santai, itu adalah 10 pejuang abadi. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, jelas terlihat tidak percaya. Hei, jangan berpikir itu tidak mungkin. Di tangan Master Formasi Dou, kekuatan sebenarnya terletak pada formasi. Semakin kuat formasi, semakin kuat, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual besar sebagai punggungnya. Dan ada satu lagi yang penting, yaitu, Master Formasi Dou tidak terkalahkan dalam formasinya sendiri. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, tak terkalahkan. Xiao Yan terkejut, Xiao Yan juga tahu arti kata tak terkalahkan, jika tak terkalahkan. Ya, tak terkalahkan, dalam arti, tidak terkalahkan, karena master formasi pertempuran adalah inti dari menciptakan dan mengendalikan formasi. Jadi jika Anda bertarung dalam formasi divisi formasi tidak terkalahkan. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, oke, jangan terlalu ambisius, jalannya harus selangkah demi selangkah. Tapi kamu adalah berkah tersembunyi. Ayo pergi. Suara Raja Naga Emas juga berkata perlahan dan nyaman. Xiao Yan juga mengangguk dengan sadar ketika dia mendengar kata-kata itu, karena Xiao Yan hanya merasa bahwa jika bukan karena munculnya tulisan, gerakan ajaib kelahirannya, maka tuannya, Raja Naga Emas, pasti akan mengambil tindakan untuk menyelesaikan ini, masalah menakutkan kekuatan spiritual, dan segera melirik tuannya, Raja Naga Emas, dengan sedikit rasa terima kasih. Meskipun tuannya Jinlong Wanghai tidak akan memberitahu Xiao Yan banyak hal, dia bisa merasakan kekhawatiran yang tak terlihat dari tuannya Jinlong Wang Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakannya, dia mengingat semua yang ada di hatinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan juga perlahan bergerak maju dengan langkah berat. Dengan peningkatan kekuatan mental, jauh lebih mudah untuk berjalan di jembatan air terlarang, dan tidak ada batasan kekuatan lain di jembatan air terlarang, jadi Xiao Yan sampai di ujung jembatan air terlarang dengan sangat mudah. Sama seperti Xiao Yan jatuh, jembatan air terlarang menghilang seketika. Ini, apakah tidak ada jalan keluar? Xiao Yan tak berdaya tersenyum pahit. Pergi. Raja Naga Emas juga melayang keluar dalam bentuk jiwa pada saat ini, dan kemudian pupil emasnya menatapnya. Xiao Yan juga mengangkat kepalanya lagi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa setelah melewati sungai hitam yang aneh ini, energi hantu di sini tampaknya sangat tipis, dan saya tidak tahu mengapa. Aneh, mengapa ada tangisan yang terus-menerus. Dengan api putih susu dan cahaya merah naik dari tubuhnya, Xiao Yan bergerak maju perlahan, pupil coklat gelapnya melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Jauh dari sungai, Xiao Yan juga menemukan bahwa air di sungai ini sangat jernih, tetapi tulang putih di sungai itu terlalu mencolok, dan orang biasa tidak bisa tinggal di sini. Pada saat ini, ada tangisan samar di ruang ini, tetapi sayangnya itu tidak nyata. Xiao Yan mengambil Fen Jue dan berjalan menuju kedalaman ruang, di mana ada batu besar. Hanya saja tidak peduli apakah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwa yang kuat atau kekuatan spiritual, dia tidak dapat melihat bagian dalam batu besar itu. Segera, dia harus menyerah, dan kemudian dengan hati-hati melihat ruang ini. Ruang ini tidak kecil, radiusnya harus ratusan meter, tetapi setelah perairan terlarang, ada prasasti batu setinggi beberapa kaki di tepi, dan ada sedikit cahaya di prasasti batu. Tidak jauh dari prasasti ini, itu adalah bagian bawah ruang ini, tetapi tampaknya ada teriakan aneh dari prasasti itu. Xiao Yan dengan lembut menekan langkah kakinya, agar tidak bersuara, kecepatannya sangat lambat. Pada saat ini, Xiao Yan semakin dekat dan lebih dekat ke prasasti, dan ada banyak butiran keringat di dahinya. Jelas, dengan informasi yang diketahui Xiao Yan, prasasti di depannya mungkin adalah tempat di mana Kaisar Hantu Kembar ditekan dan disegel. Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, tetapi bahkan jika itu adalah setengah dari Kaisar Hantu Kembar, Xiao Yan cukup takut. Bagaimanapun, apakah itu kolam dingin atau Kaisar Hantu Kembar di sumur hantu kota ini, mereka terlalu kuat untuk Xiao Yan. Aneh, bagaimana bisa ada hantu yang sangat menakutkan di tablet batu ini? Ketika jaraknya dekat, Raja Naga Emas, tuannya, juga bergumam. Mungkinkah itu Kaisar Hantu Kembar?
Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun ki hantu dari Kaisar Hantu Kembar itu kuat, Anda harus hati-hati merasakan tablet batu di depan Anda. Kata Raja Naga Emas tegas. Oh, mendengar itu, Xiao Yan juga sedang menyelidiki. Dengan penjelajahan Xiao Yan, tablet batu yang berjarak sekitar 10 meter dari Xiao Yan juga menjadi lebih cerah. Setelah prasasti menjadi lebih cerah, Xiao Yan juga terkejut menemukan bahwa energi hantu di ruang ini juga sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Prasasti ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan jiwa Xiao Yan yang kuat, dia secara alami tahu bahwa setelah penyelidikan Xiao Yan, prasasti itu juga tampak terbangun, dan kemudian melahap semua energi hantu di ruang ini. Saat seluruh tubuh prasasti menjadi lebih cerah, napas yang tampaknya telah terbangun dari zaman prasejarah. Mengapa hantu di loh batu ini begitu bermartabat? Dan ini sepertinya sedikit berbeda dari hantu yang kita temui sebelumnya. Sepertinya aura klan jiwa di benua Doki. Xiao Yan juga berkata dengan terkejut. Hati-hati, kita akan pergi jika terjadi kesalahan. Raja Naga Emas juga menjadi waspada. Ya, Xiao Yan juga menjawab, dan setelah berbicara, dia perlahan berjalan menuju tablet batu. Mengapa seseorang membobol tanah tertutup? Seharusnya tidak, pintu segel adalah segel bersama dari 3 paman. Di dalam paviliun, suara Hudu juga menjadi khusyuk. Jelas, mereka memiliki beberapa metode unik untuk menyelidiki tanah yang disegel ini. Begitu seseorang melangkah ke tanah yang disegel, mereka akan mengetahuinya sesegera mungkin. Sialan, kuharap itu bukan dari dunia hantu. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Wu Jiang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia hantu sebelumnya, dan dia sangat jelas tentang kekuatan Kaisar Hantu Kembar. Selain itu, Wu Jiang juga tahu bahwa kompetisi perebutan poin ini baru berakhir dalam 5 hari, dan hantu ini belum membuat gerakan apapun. Terlalu tenang sering kali merupakan tanda sebelum badai datang. Tidak sabar, panggil yang bertanggung jawab atas kompetisi ini untuk memasuki hutan mayat. Setengah dari Kaisar Hantu Kembar di Hanci telah menembus segel. Adapun hutan mayat Yin, Kaisar Hantu Kembar tidak boleh diizinkan untuk menembus segel. Jika tidak, ketika keduanya menjadi satu, itu akan menyebabkan badai berdarah di Suantian-Santian kita. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga melambaikan tangannya, dan cahaya abu-abu langsung bersinar di pinggiran hutan mayat neraka. Ini, ke dalam sinyal hutan, mungkinkah hantu di dalam telah menembus segel? Tidak, dengan orang yang bertanggung jawab atas Wu Jiang di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ayo pergi dulu. Selalu ada orang yang berbicara di luar hutan mayat neraka, tetapi tanpa kecuali, mereka semua bertanggung jawab atas kompetisi perebutan poin ini. Pergi. Setelah Wu Jiang selesai berbicara, dia juga terbang dengan ekspresi bermartabat, dan kemudian berjalan menuju pintu masuk hutan mayat Yin. Ya, Hudu juga menjawab, dan kemudian mengejarnya. Saat keduanya pergi, beberapa hantu muncul di banyak bola kristal di paviliun. Dari penampilan ini, jelas bahwa hantu sedang mencari sesuatu. Ini yang lain. Di lantai 2 hutan mayat neraka, tumpukan bukit yang terdiri dari manusia juga menumpuk. Muller, sekarang dia memimpin hantu di dunia hantu, serta beberapa andalan di Pegunungan Merah dan Lembah Merah, yang membuat Muller membengkak. Silakan, kali ini tujuan kita adalah untuk berpartisipasi dalam semua kontestan kompetisi penjarahan poin ini. Mari kita persembahkan manusia bodoh ini kepada Kaisar Hantu Tuan kita sebagai perayaan pembukaan segel. Muller juga tersenyum aneh. Pergi. Hantu di samping Mueller juga saling memandang lalu menghilang. Hanya saja di mana Mueller berada, ada cukup banyak manusia, dan mereka perlahan-lahan tertidur, tetapi tanpa kecuali, setiap manusia memiliki rantai gelap di tubuhnya. Jelas, rantai gelap mengandung atmosfer yang sangat menakutkan, yang dengan kuat memenjarakan para kontestan ini. Pada saat ini, masih ada 5 hari sebelum akhir kompetisi penjarahan poin, tetapi saat ini, hutan mayat bagian dalam sudah kacau, dan adegan yang sama di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Para pria berbaju hitam yang ditutupi oleh jubah hitam terus menyerang dan menyelinap ke arah para kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi perampasan poin ini. Kemampuan, biarkan pria berbaju hitam itu pergi. Daging kecil Xiao Yan, kali ini, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Mueller juga tertawa aneh. Ini sangat menakutkan. Xiao Yan tidak bisa tidak terkejut ketika dia merasakan aura menakutkan di atas tablet batu.
Aura pada prasasti ini adalah hantu, tetapi Xiaoyan telah bertarung dalam begitu banyak pertempuran dengan klan jiwa di benua Doqi, dan dia tidak akan mengakui semangat klan jiwa. Prasasti ini jelas merupakan semangat klan jiwa. Penemuan penting ini membuat Xiaoyan memikirkan hantu-hantu yang dilihatnya di kolam yang dingin, dan sepertinya itu juga tubuh jiwa. Seharusnya ada hubungan antara dunia hantu ini dan klan jiwa. Xiaoyan juga mengerti, siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang. Siapa yang masuk tanpa izin di area terlarang? Suara kuno dan menakutkan juga bergema perlahan. Pada saat suara ini muncul, Xiaoyan juga merasa bahwa ki pertempuran di tubuhnya telah berhenti mengalir. Dan ada ketidakhadiran singkat. Pada saat ini, Xiaoyan sudah menjadi pembangkit tenaga di tahap awal Dou di bintang 4, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam kaisar. Itu sudah cukup untuk membuat Xiaoyan merasakan linglung, dan bahkan untuk memperkuat semangat juangnya, yang cukup untuk menjelaskan kengerian prasasti ini. Xiaoyan, saya datang ke sini hanya untuk mendengar bahwa ada beberapa harta di sini, jadi untuk meminjam sesuatu. Xiaoyan juga berkata dengan hormat, apakah kamu tahu bahwa ini adalah tempat penyegelan? Ada sosok ilusi di tablet batu, tetapi kekuatan sosok ilusi itu bahkan Xiaoyan cukup takut, dan sosok di tablet batu itu cukup menakutkan, ada suara yang berkuasa. Ya, dan junior ini juga tahu bahwa ini adalah tempat di mana kaisar hantu kembar disegel. Xiaoyan juga tertawa, sekarang kamu tahu, mari kita tinggal. Sebuah suara juga datang dari tablet batu. Tepat setelah Xiaoyan mengatakan kaisar hantu kembar, Xiaoyan jelas merasa bahwa kekuatan sosok di tablet batu langsung menjadi lebih kuat, jelas, hanya sedikit orang yang tahu rahasia kaisar hantu kembar. Jika orang biasa mengetahui rahasia ini, jika mereka menjaga roh batu ini, atau hancur, orang mati tidak menceritakan rahasia. Kemudian kekuatan yang tidak dapat dijelaskan memancar dari tablet batu dan menyerang Xiaoyan. Sudahkah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin memindahkan muridku? Sebuah suara menderu dari Raja Naga Emas juga bergema di ruang misterius ini. Setelah itu, tubuh jiwa Raja Naga Emas juga memancarkan kekuatan yang menakutkan, membuat seluruh ruang menjadi kemasan dan cemerlang. Raja Naga Emas, ada juga ledakan kejutan dari prasasti. Adapun kekuatan yang baru saja terpancar dari tablet batu untuk menyerang Xiaoyan, itu dengan mudah dihancurkan oleh kecemerlangan emas tuannya, Raja Naga Emas. Tuan benar-benar kuat, serangan di tablet batu barusan secara logis sebanding dengan kekuatan penuh Dou di bintang 5, tapi itu begitu mudah dihancurkan oleh tuannya sendiri, Raja Naga Emas. Xiaoyan dia juga melihat roh batu dengan sungguh-sungguh, seolah-olah suara tangisan berasal dari roh batu. Nine Soul Stellar, terima kasih telah mengenaliku. Kamu benar-benar menyerang murid itu. Jika ada yang salah dengan bibit yang bagus, maka Raja Naga Emas juga muncul di atas kepala Xiaoyan, dan kemudian mendengus dingin, dan ada banyak ketidakpuasan dalam suaranya. Raja Naga Emas, kamu dikejar dan dibunuh oleh 3 makhluk abadi dari dunia hantu, tetapi kamu tidak mati. Suara di tablet batu itu juga penuh dengan ketidakpercayaan. Hehe, tentu saja aku tidak mati. Raja Naga Emas terus mendengus dingin. Ini benar-benar memberkati dunia manusia saya. Tablet batu itu juga sangat bersemangat. Jangan bicara terlalu dini, dunia hantu dan dunia iblis tidak bisa diremehkan. Terlebih lagi, ada dunia iblis yang mengincar. Raja Naga Emas juga berkata dengan singkat. Tentu saja, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Ada orang-orang berbakat di negara ini. Ada juga suara yang memuaskan dari tablet batu. Ngomong-ngomong, aku bertanya-tanya bagaimana anak manusia ini bisa bernafas sepertimu sebelumnya, kupikir. Ada juga suara dari tablet batu. Anak ini dapat dianggap sebagai muridku sekarang. Raja Naga Emas juga tersenyum pada Xiaoyan dan berkata, bagaimana dengan Tuoshe dan yang lainnya? Tablet batu itu juga melanjutkan. Reinkarnasi. Raja Naga Emas mengucapkan 2 kata dengan lembut. Ini sangat serius. Ada juga suara yang sangat tidak menyenangkan dari tablet batu, dan ada beberapa kemarahan dalam suara itu. Oke, mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Saya yakin Anda juga tahu tujuan kunjungan saya. Raja Naga Emas juga tertawa. Memang, pasti ada harta karun di bawah kota hantu, tapi aku hanya sedikit kekuatan dari bocah manusia ini. Ada juga beberapa kata tersembunyi yang tak terkatakan di tablet batu. Kamu dapat yakin tentang ini. Meskipun anak ini cukup lemah sekarang,
tidak ada keraguan bahwa potensinya tidak terbatas. Karena dia berlatih Feng Jue, Raja Naga Emas juga berkata perlahan, dan dia tidak melanjutkan pembicaraan setelah dia selesai berbicara. Beberapa kata telah diucapkan dengan sangat jelas. Feng Jue, tablet batu itu terkejut, dan aura dari zaman kuno juga terpancar. Energi abu-abu langsung menyapu tubuh Xiaoyan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jangan takut, aku di sini. Tepat ketika Xiaoyan mengalami beberapa perubahan karena energi abu-abu ini, suara lembut Raja Naga Emas juga perlahan memasuki pikiran Xiaoyan. Saat energi abu-abu muncul di tubuh Xiaoyan, tubuh Xiaoyan juga perlahan-lahan menempel pada api secara instan, dan kemudian bagian terdalam tubuh, Feng Jue, juga perlahan meledak. Seolah tertarik oleh energi abu-abu ini. Ini benar-benar Feng Jue. Ada juga suara yang sangat terkejut di dalam tablet batu. Itu mungkin takdir. Benda di sini diambil oleh pria Tuosha itu sebelumnya, sekarang gilirannya untuk datang lebih dulu. Ini benar-benar suatu kebetulan. Ada juga sedikit perubahan di tablet batu. Itu saja. Nak, kamu ingat, aku adalah monumen 9 jiwa, yang dirancang untuk menekan hantu kuat di dunia hantu. Selain aku, ada 8 monumen, tetapi hantu yang mereka segel semakin kuat dan kuat. Saya memiliki harta yang sangat berharga di sini, tetapi apakah Anda mendapatkannya tergantung pada keberuntungan Anda. Sebuah suara perlahan datang dari tablet batu. Generasi yang lebih muda harus memberikan kontribusi yang sederhana. Xiaoyan juga mengepalkan tangannya dengan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat ke arah tablet batu. Meskipun Xiaoyan tidak tahu kekuatan hantu ini, prasasti 9 jiwa yang menyegel hantu kuat ini selama ribuan tahun telah menyelamatkan Xuan Santian dari banyak bencana. Ini layak untuk dihormati oleh Xiaoyan. Pria kecil yang sopan. Pria itu Tuoshe masih terlihat sama. Dia bisa melihat orang dengan sangat akurat, meskipun Tuoshe juga muncul dari kekuatan menembus pesawat di daratan Doki. Tablet batu itu dengan jelas mengingat sesuatu. Batuk, batuk, batuk. Raja Naga Emas juga terbatuk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian matanya buru-buru mengedipkan mata. Oke, mari kita mulai bisnis. Harta ini tergantung pada nasibmu. Tapi sebelum itu, kita masih harus menyelesaikan masalah Kaisar Hantu Kembar. Kalau tidak, jika harta itu benar-benar diambil olehmu, maka hanya mengandalkan kekuatanku tidak akan bisa menekan Kaisar Hantu Kembar. Sosok ilusi di tablet batu juga berkata, kehidupan senior, junior secara alami akan menambah sedikit kekuatan. Xiaoyan juga tertawa, meskipun Xiaoyan tahu bahwa orang-orang di prasasti ini akan memperlakukannya seperti ini, itu sebagian besar karena tuannya, Raja Naga Emas, terkait dengan tuannya Kaisar kuno Tuoshe. Jika tidak, nasibnya akan terkait dengan tulang putih di sungai. Tidak ada perbedaan. Aku tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan segel Kaisar Hantu Kembar, senior. Xiaoyan juga bertanya-tanya, juga sederhana untuk mengatakan, Kaisar Hantu Kembar adalah satu kembar, dan mereka dibagi menjadi dua bagian. Yingxai dan Yin membentuk Kaisar Hantu Kembar di dunia hantu. Namun, Yin dan kejahatan di kolam dingin cukup lemah, dan mereka hanya digunakan di antara Kaisar Hantu Kembar, sedangkan Yin jahat di sumur hantu kota ini menempati posisi dominan. Suara yang sedikit berubah-ubah di tablet batu juga terdengar. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan kening. Jelas, meskipun roh-roh jahat di kolam dingin telah merusak segel, mereka bukan Kaisar Hantu Kembar, itu akan menjadi pertumpahan darah lagi. Tapi itu aneh. Kejahatan di kolam dingin adalah tubuh jiwa. Bahkan jika segelnya rusak, ancamannya tidak besar, tetapi kejahatan di sumur hantu kota ini adalah tubuh manusia, sosok misterius di tablet batu juga berkata. Yin Evil sebenarnya adalah tubuh jiwa. Xiaoyan juga terkejut. Jelas, meskipun dia tahu bahwa roh jahat di kolam dingin itu tidak lemah, itu sebanding dengan kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 6 di Wujiang, tetapi dalam persepsi Xiaoyan, roh jahat ini sangat mirip dengan aura klan jiwa di benua Doki. Tubuh manusia. Tapi sebelum Xiaoyan terkejut, suara dari tablet batu itu juga bergema di benak Xiaoyan. Seperti yang kita semua tahu, manusia adalah penguasa segala sesuatu, tidak hanya memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki keunggulan unik dalam kultivasi. Tubuh manusia, ini sedikit merepotkan. Raja Naga Emas juga bergumam, tampaknya tidak menyangka bahwa Kaisar Hantu Kembar di tablet penekan jiwa ini sebenarnya adalah manusia.
Perbedaan antara manusia dan dunia hantu adalah manusia memiliki tubuh dan jiwa, sedangkan hantu di dunia hantu seluruhnya terdiri dari jiwa. Tubuh manusia, mungkinkah ada hubungannya dengan tangisan di tablet Soul Requiem ini? Xiao Yan juga berpikir dengan hati-hati. Ya, berbicara tentang pengalaman hidup Yin yang jahat ini juga menyedihkan. Ada juga penyesalan dari tablet batu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Kalimat terakhir di loh batu menghilang tanpa jejak, tapi Xiao Yan masih bisa samar-samar merasakan bahwa sosok misterius itu masih ada di loh batu. Xiao Yan juga sedikit tenang, lalu berkata dengan lembut ke tablet batu, "Keluarlah, aku bisa mendengar tangisanmu." Saat kata-kata Xiao Yan baru saja jatuh, energi hantu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tablet batu, dan kemudian bayangan indah melayang ke Xiao Yan. Sosok samar perlahan muncul di samping tablet batu. Xiao Yan melihat lebih dekat dan melihat bahwa penampilan ini ternyata adalah seorang wanita muda. Rambut panjang selendang itu sedikit menutupi separuh wajahnya, dan terlihat bahwa wanita itu sangat pintar. Kedua mata gelap pada wanita itu menatap Xiao Yan, dan kemudian pada penguasa kuno api abadi di belakang Xiao Yan, dengan sedikit keraguan di matanya. Wanita berbaju putih itu sedikit terkejut dan berbisik, "Kamu bisa mendengar tangisanku, bukankah kamu berbohong padaku? Aku benar-benar bisa mendengar tangisanmu. Aku hanya tidak tahu mengapa kamu menangis di sini." Xiao Yan juga bertanya dengan lembut. Wanita di depannya, di satu sisi, adalah bagian dari kaisar hantu kembar, dan di sisi lain, dia adalah wanita manusia biasa, jadi Xiao Yan juga berbicara dengan percaya diri. "Selama bertahun-tahun, saya menangis di sini, tetapi sayangnya tidak ada yang pernah mendengarnya. Saya tidak berharap bertemu seseorang hari ini yang dapat mendengar suara saya. Seharusnya ribuan tahun, itu benar-benar waktu yang lama." Wanita berbaju putih itu menghela nafas pelan. Xiao Yan menatapnya dengan mantap, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualnya bergantian satu sama lain, dengan hati-hati memeriksa tubuhnya. Pada akhirnya, apa yang didapat Xiao Yan adalah bahwa wanita berbaju putih ini sangat aneh. Dia tampaknya bukan tubuh jiwa, tetapi tubuh nyata, tubuh manusia. Namun, di bawah tubuh yang tampaknya pengecut ini, Xiao Yan samar-samar mendeteksi keberadaan aura hantu yang sangat menakutkan, yang berisi sedikit cahaya spiritual. Menurut analisis Xiao Yan dari informasi dari penyelidikannya, dia bukan roh jahat atau hantu, tetapi mungkin hanya seorang wanita yang digunakan oleh kaisar hantu kembar, Xie Yin. Mustahil bagi orang biasa untuk memiliki hantu yang begitu menakutkan. Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, wanita ini mungkin inkarnasi dari kaisar hantu kembar. "Tuan, wanita ini," Xiao Yan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk berkomunikasi dengan tuannya, Raja Naga Emas. Bagaimanapun, hal semacam ini terlalu banyak terlibat, jadi Xiao Yan harus berhati-hati. Di dunia hantu, sebagian besar hantu ada dalam bentuk jiwa. Mereka terus berkultivasi dengan bantuan hantu-hantu di dunia hantu, untuk menyingkirkan kegelapan langit sesegera mungkin dan mendapatkan kembali sebuah hidup baru. Selain berlatih keras, ada cara lain untuk dilahirkan kembali, yaitu menemukan tubuh manusia. Selama tubuh manusia cocok dengan tubuh jiwanya sendiri, maka hantu-hantu ini juga dapat mengandalkan kultivasi yang kuat, tubuh diambil untuk dirinya sendiri. Hanya saja meskipun dunia ini besar, lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami untuk menemukan manusia yang sesuai dengan tubuh jiwamu. Dan jika kamu menemukannya, menurut karakter hantu di dunia hantu, itu pasti tidak akan mempertahankan jiwa dan pikiran manusia. Wanita ini jelas tidak sejalan dengan akal sehat. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang dalam. "Jadi, hanya ada satu kemungkinan. Kalau begitu pergi, wanita ini telah mencapai semacam kesepakatan dengan kaisar hantu kembar yang menakutkan itu. Atau mungkin ada sesuatu pada wanita ini yang membuat kaisar hantu kembar takut." Itu benar, Raja Naga Emas juga berkata setuju, dan dia merasa sedikit lega di hatinya. Anak ini akhirnya, setelah mengetahui identitas wanita berbaju putih, meskipun Xiao Yan tidak menunjukkan permusuhan di permukaan, dia waspada sejak awal. Wanita berbaju putih ini harus memiliki tubuh jiwa dengan kaisar hantu kembar dan yin jahat di tubuhnya. Selain itu, tubuh wanita berpakaian putih harus cukup cocok dengan kaisar hantu kembar, dan kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan pada saat itu. Dan meskipun ada keberadaan Raja Naga Emas dari tuannya sendiri di dalam tubuhnya,
Kualitas fisiknya tidak diragukan lagi tidak signifikan dibandingkan dengan Raja Naga Emas tuannya, sehingga kekuatan Raja Naga Emas tuannya tidak mampu mengerahkan 1-2 dari 10 lupakan saja, ambil langkah demi langkah. Xiao Yan berkata dalam hatinya, dan kemudian dia melihat wanita berbaju putih itu. Xiao Yan bertanya, mengapa kamu di sini? Kamu bilang kamu sudah berada di sini selama ribuan tahun. Mengapa kamu tidak keluar dan tinggal di sini dan menangis saja? Wanita berpakaian putih tersenyum ringan, saya mengatakan bahwa saya ada di sini karena pembantaian oleh manusia yang mengaku benar. Apakah Anda percaya padaku? Aku tidak percaya. Xiao Yan juga berkata dengan acuh tak acuh, nadanya sangat membosankan. Anda, menarik. Wanita berbaju putih itu juga tertawa, dan senyumnya sangat menawan. Sebenarnya aku juga ingin pergi dari sini, tapi sayangnya aku tidak memiliki kemampuan itu. Karena setiap kali kekuatan jiwa atau tubuh saya ingin terbang 10 meter dari prasasti, selalu ada penghalang aneh yang menghalangi saya, dan saya tidak bisa keluar. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya membuatku sadar bahwa aku tidak bisa keluar. Itu sebabnya aku menangis sendirian di sini. Wanita berbaju putih itu juga menggelengkan kepalanya. Selama ribuan tahun, saya telah menyentuh masalah ini. Satu-satunya kemungkinan adalah ada sesuatu yang tersembunyi di tablet batu ini. Sayangnya, kemampuan saya rendah dan saya tidak dapat menemukan apapun. Ini takdir untuk melihatmu hari ini. Aku punya sesuatu yang ingin aku minta bantuanmu, apakah kamu mau? Setelah wanita berpakaian putih selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dengan antisipasi. Xiao Yan melihat tablet batu dan menemukan bahwa sepertinya ada tubuh di tablet batu. Kemudian dia melihat wanita berpakaian putih di depannya, dan berkata dengan lembut, memang ada beberapa hal aneh yang tersembunyi di tablet batu ini. Itu karena ini, lempeng batu baru saja jatuh. Adapun apa yang Anda butuhkan bantuan saya, Anda dapat berbicara dan mendengarkan, dan saya akan membantu Anda jika bisa. Petik 2. Xiao Yan juga berkata dengan santai, bagaimanapun juga, meskipun wanita berbaju putih ini memiliki sesuatu untuk diminta dari dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan terlalu banyak, jika tidak, ketika saatnya tiba. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa hal-hal di prasasti ini tidak sederhana, dan akan ada banyak pertempuran pada waktu itu. Wanita berbaju putih memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh di matanya, dan bertanya dengan lembut, dikatakan bahwa orang berubah menjadi hantu setelah mereka mati, tetapi di dunia manusia, hantu selalu tidak disukai oleh orang-orang, dan mereka tidak disukai, sering disukai oleh penggarap itu menggunakan desas-desus palsu untuk menggambarkan mereka sebagai iblis jahat, dan semua orang melihat mereka dan mengeksekusi mereka. Tapi kenapa kamu tidak berurusan denganku ketika kamu melihatku untuk pertama kalinya, mengetahui identitasku? Dan aku bisa merasakan bahwa penguasa beratmu sangat mendominasi, dan ada sesuatu di dalamnya yang menahanku. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya juga berkerut. Jelas bahwa Long Yi adalah satu-satunya di antara penguasa kuno api yang berbeda. Kaisar hantu kembar ini sebenarnya bisa dikendalikan oleh kekuatan Long Yi. Namun, Xiao Yan tidak terlalu terkejut. Bagaimanapun, dia tidak datang untuk melawan wanita berpakaian putih ini. Dia menatapnya dan menghela nafas pelan, ada semua hal yang lahir, dan di antara 7 alam, hantu juga termasuk, tapi dunia umumnya tidak memahaminya. Setelah diserang oleh hantu-hantu itu, semua hantu dikatakan hancur, tetapi bukan itu masalahnya. Bahkan jika itu adalah manusia, ada juga orang jahat yang tak terhitung jumlahnya. Benar dan salah, baik dan jahat, kita harus mengandalkan penilaian dan mata masing-masing orang untuk menilai. Anda tidak bisa hanya mendengarkan gosip dan menilai orang lain. Benar dan salah, sejauh yang saya ketahui, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya lihat, itu ada, hanya bentuknya yang berbeda. Kenapa kamu tidak memberitahuku jika kamu membutuhkan bantuanku? Wanita berpakaian putih menunjukkan sedikit rasa terima kasih di matanya, dan berkata dengan lembut, jika suatu hari nanti, Anda bertemu dengan seorang pria bernama Muzi di luar, katakan padanya sesuatu. Kamu katakan padanya bahwa sumpah aliansi gunung di masa lalu telah berlalu, dan masa lalu membiarkannya berlalu. Mantan wanita bernama Yuxuan telah meninggalkannya. Aku ingin dia melupakan semua itu. Jika dia bertanya, jangan sebut aku, katakan saja padanya bahwa jiwanya hancur, ceritanya berlalu, orangnya jauh, matanya penuh darah dan air mata, dan wajahnya merah. Jika Anda bersedia membantu, saya akan berterima kasih.
Kabut samar air muncul di mata kabur wanita berpakaian putih itu, yang seolah menyembunyikan kasih sayangnya. Muzi, kenapa kedengarannya familiar? Raja Naga Emas juga berpikir sedikit. Xiaoyan menatapnya dan menghela nafas, jangan khawatir, aku akan membantumu mencari tahu tentang orang itu di masa depan. Hanya saja ribuan tahun telah berlalu. Apakah dia masih hidup? Apakah dia sudah mati? Wanita berpakaian putih menggelengkan kepalanya dengan lembut, melihat ke langit sedikit dan berkata, tidak, dia tidak akan mati, dia pasti masih hidup di dunia ini. Saya ingat ketika saya pertama kali bertemu dengannya, dia adalah seorang pendeta. Tao kecil, saya akan selalu mengingat adegan itu, tapi sayangnya saya tidak tahu bagaimana menghargainya saat itu. Aku ingat cahaya bulan saat itu. Tidak tertahankan untuk melihat ke belakang. Ketika Xiaoyan mendengar ini, ada jejak kesedihan acuh tak acuh di matanya, dan dia menghela nafas ringan, ada banyak hal dalam kehidupan seseorang yang perlu diingat dan diingat perlahan. Setelah berbicara, mau tak mau aku memikirkan Cailin dan Suner. Rasa itu tidak hanya manis, tetapi juga pahit di dalamnya. Jangan menyesali masa lalu, nantikan semuanya. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga merasa bahwa aura pada wanita berbaju putih juga telah stabil, juga untuk sementara ditekan. Jika Anda dapat membantu saya, tetapi saya memiliki masalah ini, dapat dianggap bahwa saya memiliki permintaan dari Anda. Saya tahu tujuan Anda datang ke sini. Tapi bagaimana Kaisar Hantu Kembar bisa ditekan dengan begitu mudah? Wanita berpakaian putih itu tertawa kecil pada dirinya sendiri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang tunggu aku untuk melihat apa yang ada di dalam prasasti ini, mengapa kamu terjebak di dalamnya? Xiaoyan mengabaikan ejekan dari wanita berpakaian putih, dan dengan lembut mendarat di depan tablet batu, seluruh tubuhnya putih susu, matanya menembakkan garis-garis energi api, kekuatan jiwanya dekat dengan tablet batu, dan dia dengan cepat menjelajahi rahasia batu. Begitu dia mendekati tablet batu memancarkan kekuatan yang sangat menjijikkan, menyebabkan Xiaoyan sedikit gemetar, matanya menunjukkan sedikit kengerian, dan ekspresinya sangat aneh. Melirik wanita berbaju putih, Xiaoyan berkata dengan lembut, aura di tubuhmu mengandung energi segel di tablet batu ini, jadi tidak mungkin tubuhmu pergi dari sini. Prasasti ini memiliki kekuatan pengikat samar yang dapat mengikat semua jiwa dan tubuh roh primordial. Dan kamu termasuk dalam kisaran ini, jadi kamu tidak bisa keluar. Kekuatan jiwaku juga terperangkap di dalamnya. Ini hal yang sangat aneh. Wanita berpakaian putih menghela nafas dengan lembut, selama bertahun-tahun, kesepian telah bersamaku sepanjang waktu, aku sudah terbiasa. Jika bukan karena kekhawatiranku, aku mungkin akan sangat puas dengan kehidupan seperti ini. Bertemu denganmu hari ini juga merupakan harapan bagiku, dan hatiku terpuaskan. Selama kamu bisa keluar dan membantuku memahami keinginan itu, tidak masalah jika aku tinggal di sini selamanya. Xiaoyan menatapnya, dan hatinya perlahan menerima kata-katanya. Memutar kepalanya, Xiaoyan perlahan mendekati prasasti. Saya melihat Xiaoyan mendekati penguasa tablet batu tiba-tiba memancarkan cahaya merah, menghalangi Xiaoyan sejauh 5 kaki. Cahaya merahnya sangat kuat, dan aura yang kuat memaksa wanita berbaju putih itu bersembunyi jauh tidak berani mendekat. Hanya saja pada saat lampu merah muncul, energi hantu yang sangat menakutkan muncul pada wanita berbaju putih, seolah-olah dia melindungi wanita berbaju putih. Sebuah kekuatan menyilaukan meledak di mata Xiaoyan seketika, cahaya putih susu di sekitar tubuhnya naik tajam, dan dia berjuang keras melawan lampu merah. Untuk sementara waktu, di dalam ruang misterius, air sungai hitam di perairan terlarang langsung terguncang, berkedip dengan kecemerlangan yang berbeda, sangat indah. Pada saat yang sama, dua kekuatan kuat saling berhadapan, membentuk momentum yang sangat kuat, mengapit kecemerlangan warna-warni, dan langsung melesat ke langit. Aku tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia juga mulai membakar melalui operasinya sendiri, dan kekuatan yang lebih besar juga bertarung melawan lampu merah di tablet batu. Boneka kecil, itu tidak buruk, kamu benar-benar dapat membiarkan tuan rumah Kaisar Hantu Kembar ini menekan kebencian di dalam hatinya. Tidak buruk, tidak buruk. Sosok misterius dari sebelumnya juga perlahan muncul. Senior, ini, sebuah suara yang familiar datang dari benak Xiaoyan, dan suara ini bukanlah kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, atau sosok misterius di tablet batu. Bulan berawan hampir tiba,
dan wanita ini akan segera berakhir. Hai, jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Beberapa kata yang akrab juga bergema di benak Xiaoyan. Jiwa abis, jiwa hancur, hati mati, kaisar hantu lahir. Suara misterius itu juga bergema di benak Xiaoyan, dan kemudian menghilang tanpa jejak. Xiaoyan juga terkejut segera, dan meninggalkan transmisi suara di tubuh dan pikirannya. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kuat biasa. Penjaga tablet batu ini, kekuatan tablet 9 jiwa juga tak terduga. Hehehe, kekuatan monumen 9 jiwa ini lebih kuat dari yang kamu kira. Karena totalnya ada 9, dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk menekan dan menyegel hantu-hantu kuat di dunia hantu. Raja Naga Emas juga berkata, apakah monumen 9 jiwa ini adalah tubuh jiwa, gumam Xiaoyan saat mendengar suara tuannya, Raja Naga Emas. Tidak, prasasti 9 jiwa ini adalah manusia yang sangat kuat. Prasasti ini adalah teknik bertarung yang kuat yang mereka gunakan, dan itu secara khusus digunakan untuk menekan hantu yang kuat. Kemudian mereka menggunakan teknik rahasia untuk tinggal di prasasti dan menjaganya. Pada saat yang sama, itu juga menekan dan menyegel hantu. Begitu hantu ini memecahkan segel, itu juga akan mengambil tindakan pada saat itu. Suara Raja Naga Emas juga muncul. Begitu, Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan kemudian melihat bahwa tubuh jiwa wanita berbaju putih di depannya juga telah kembali ke tablet batu. Jelas, tubuh jiwanya tidak akan bisa pergi, untuk waktu yang lama. Hanya saja ketika wanita berbaju putih kembali ke prasasti, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa prasasti yang awalnya samar-samar menjadi lebih cerah. Di tengah-tengah monumen batu, sepertinya ada sosok yang berdiri perlahan. Berdiri dengan mata sedikit tertutup, tapi ada beberapa air mata yang mengalir perlahan dari ujung matanya. Jiwa abis, jiwa hancur, hati manusia mati, kaisar hantu lahir. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan terus menggumamkan kata-kata yang ditinggalkan oleh monumen 9 jiwa tadi. Jiwa abis dan jiwanya patah. Seharusnya itu menjadi simbol bahwa keinginan wanita berbaju putih telah hilang. Adapun kematian hati, seharusnya wanita berbaju putih yang telah memenuhi keinginan terakhirnya, dan tidak ada penyesalan. Kaisar hantu. Ketika dia mengatakan ini, pupil Xiaoyan juga melebar dengan kejam. Segera, Xiaoyan sepertinya tahu sesuatu, melihat sosok wanita berbaju putih di tablet batu. Di tubuh sosok itu, energi hantu yang sangat aneh terus-menerus memancar dari tubuh wanita itu, dan kemudian terus-menerus menutupi wanita itu, pada tubuh. Prasasti itu juga tampaknya telah menemukan energi hantu yang menakutkan ini, dan segera menjadi merah di mana-mana. Energi yang sangat besar juga menyerang wanita berbaju putih, dan kedua kekuatan itu terus menemui jalan buntu di prasasti itu. Hei, Xiaoyan juga menghela nafas pelan, jelas saat ini Xiaoyan juga tahu bahwa ki hantu yang sangat menakutkan di tubuh wanita berbaju putih itu adalah bagian lain dari kaisar hantu kembar. Yin jahat. Meskipun Xiaoyan tidak tahu mengapa yin jahat ada pada wanita berpakaian putih, yang diketahui Xiaoyan adalah bahwa wanita berpakaian putih itu juga meletakkan perlawanannya saat ini dan membiarkan ki hantu yang menakutkan terus mengikis tubuhnya. Setelah erosi semacam ini selesai, wanita berbaju putih akan benar-benar menjadi kaisar hantu kembar, Xie Yin. Hal ini membuat Xiaoyan di tanah dan tuannya, Raja Naga Emas, terkejut. Konfrontasi antara dua sinar energi yang membubung ke langit dapat terlihat dan dirasakan dengan jelas bahkan dari jarak beberapa meter dari tablet batu. Xiaoyan hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menguasai dirinya sehingga dia tidak bisa bergerak maju sama sekali. Faktanya, energi merah menyala di prasasti adalah pengekangan pelindung, atau pesona yang kuat, yang memiliki efek memblokir semua benda asing. Pada awalnya, Xiaoyan ingin menggunakan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi rahasia prasasti ini, tetapi siapa yang tahu bahwa prasasti ini sangat misterius sehingga dia benar-benar dapat mengambil kekuatan jiwanya sendiri dan melahap kekuatan jiwa itu secara liar, membuat Xiaoyan tidak berani melakukannya, menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki. Sayang sekali penghalang ini dapat ditembus secara paksa dengan semangat juang. Menurut tebakan Xiaoyan, kekuatan Douqi ini dapat dibandingkan dengan kekuatan Dou di bintang 6. Karena itu, Xiaoyan juga menarik kekuatan jiwa dan serangan balas dendamnya, agar tidak melakukan semua dengan sia-sia. Seluruh tubuh Xiaoyan berubah menjadi cahaya putih susu,
langsung berubah menjadi kecemerlangan emas, dan tiba-tiba maju selangkah. Saya melihat tubuh Xiaoyan gemetar tak terkendali. Terlihat jelas bahwa dua kekuatan besar sedang bertarung satu sama lain untuk menghasilkan getaran yang sangat besar. Seluruh tubuh Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan, dan kekuatan kehancuran langsung menerobos penghalang. Gelombang air di area air terbatas di ruang berfluktuasi tajam, dan kolom air tiba-tiba melesat ke langit, mengalir keluar dari sungai tanah ke ketinggian lebih dari 10 kaki, dapat dilihat betapa kuat dan kuatnya itu. Kekuatan ledakan yang kuat tidak hanya menyiram air dari perairan terlarang di luar sungai dan menyebar ke tanah, tetapi juga menghancurkan prasasti setinggi beberapa kaki. Ini, Xiaoyan juga tercengang saat ini. Kekerasan tablet batu ini membuat Xiaoyan merasa putus asa. Meskipun samar-samar diketahui dari kata-kata tablet 9 jiwa dan tuannya Raja Jinlong sebelumnya, harta ini seharusnya ada di tablet batu ini, tetapi Xiaoyan tidak berdaya, tidak terbuka. Saya hanya tidak berharap bahwa itu akan dengan mudah dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang ini. Ada beberapa kekuatan khusus di sungai hitam ini, jadi itu juga memberikan pengekangan yang sangat serius pada tablet batu, sehingga tablet batu akan hancur. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menatapnya. Banyak kerikil hanyut dengan air sungai hitam, tetapi tablet batu giok setinggi 1 meter muncul di mana tablet batu itu berada. Tablet giok ditutupi dengan warna hijau, dengan rune aneh dan misterius yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Di ujung tablet giok, ada beberapa karakter kuno seukuran kepalan tangan, tablet jiwa. Tablet batu giok ini penuh dengan pita, dan pita terus-menerus beredar di sekitar tablet batu giok, seperti keseluruhan, sangat misterius. Xiaoyan melihat tablet giok dan berkata dengan lembut, apakah ini wajah sebenarnya dari tablet Soul Requiem? Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sebuah meteor dengan kekuatan mengerikan juga muncul di depan Xiaoyan. Hei, mungkin ini hidup. Tapi wanita ini juga menderita. Sebuah suara perubahan juga muncul, diikuti oleh seorang lelaki tua yang mengira dia penuh dengan rambut putih. Xiaoyan telah melihat senior. Xiaoyan juga pintar saat ini, dan jelas bahwa lelaki tua berkepala putih di depannya adalah sosok misterius. Di tablet batu sebelumnya, tablet 9 jiwa. Aku benar-benar tidak menyangka wanita ini memiliki hal seperti itu di pikirannya. Beberapa orang datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka semua dibunuh olehnya tanpa kecuali. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu beruntung? Pria tua itu menatap Xiaoyan dengan tatapan main-main. Mendengar ini, Xiaoyan juga berkeringat deras. Meskipun dia tahu bahwa wanita berbaju putih memiliki kekuatan kaisar hantu kembar, yin jahat, tetapi memilikinya dan dapat menggunakannya adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Perasaannya adalah bahwa wanita berbaju putih memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada dirinya sendiri, jika tidak, nasibnya juga akan. Ketika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, punggungnya terasa dingin. Xie Yin sebanding dengan Kaisar Dou bintang 6 manusia atau Kaisar Dou bintang 7 yang lebih kuat. Jika Anda menghadapinya sendiri, oke, kamu tidak perlu menakut-nakuti muridku. Karena itu tidak bisa menghentikan Kaisar Hantu Kembar untuk menembus segel, bisakah harta di sini dibawa keluar? Raja Naga Emas juga tertawa, lalu berjongkok di atasnya, kepala Xiaoyan, memperlihatkan matanya. Menatap monumen 9 jiwa sambil tersenyum. Pada akhirnya, itu benar-benar murah, kalian berdua, tuan dan murid. Orang tua yang dikenal sebagai prasasti 9 jiwa memandang Raja Naga Emas dengan ekspresi yang sangat menyakitkan. Mendengar ini, Xiaoyan juga sangat gembira, matanya tertuju pada monumen 9 jiwa di depannya. Karena prasasti 9 jiwa bertanggung jawab untuk menekan Kaisar Hantu Kembar, dia harus tahu harta karun di dalamnya. Hehehe, kamu masih memanfaatkan langit. Bagaimanapun, meskipun Kaisar Hantu ini telah merusak segelnya, sampai batas tertentu, kamu telah memulihkan identitasmu sendiri, kan? Kamu tidak ingin menjadi murah dan menjual dengan baik. Raja Naga Emas juga berkata dengan sinis. Raja Naga Emas, karaktermu tidak berubah sama sekali. Prasasti 9 jiwa juga tertawa, tidak menunjukkan ketidaksenangan karena Jinlong. Di depan Xiaoyan, saat tablet batu itu dihancurkan oleh air sungai hitam di perairan terlarang, wanita berbaju putih itu berdiri di udara tipis, tetapi energi hantu besar terus memancar dari tubuh, dan kemudian perlahan-lahan mengelilingi wanita. Setelah Xiaoyan memasuki gerbang tertutup, Yueru dan Mu Feng berdiri diam di luar gerbang tertutup,
terus-menerus memperhatikan pergerakan di sekitar mereka. Di satu sisi, mereka ingin melihat apakah ada perubahan di gerbang tertutup. Di sisi lain, itu juga untuk menunggu Xiao Yan. Sudah lama, kenapa belum? Yueru juga berjalan dengan cemas, jelas sangat mengkhawatirkan keselamatan Xiao Yan. Ini bukan solusi bagimu untuk terburu-buru. Mo Feng juga menghibur, tapi pasti ada hantu kuat yang disegel di dalam gerbang segel ini. Aku khawatir tentang Xiao Yan. Aku tahu aku tidak akan membiarkan dia masuk. Yueru juga tampak ragu-ragu untuk mengatakan apapun. Ngomong-ngomong, Mo Feng, bisakah kamu menggunakan metode itu lagi untuk mengirimku masuk? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, lalu menatap Mo Feng dengan keras kepala. Ini mengerikan. Jangan katakan bahwa metode yang saya gunakan barusan menghabiskan energi pendendam saya. Di sumur penekan jiwa ini, yang penuh dengan ki hantu tanpa jejak ki pendendam, energi pendendam di tubuh saya hanya pulih sedikit sampai sekarang. Jadi aku tidak bisa menggunakannya dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku bisa menggunakannya, aku tidak akan membiarkanmu masuk, terlalu berbahaya di dalam. Saya tidak berpikir Anda akan diizinkan masuk bahkan jika Xiao Yan ada di sini. Mo Feng juga berkata perlahan. Apakah Xiao Yan mempercayakanmu? Yueru juga berkata tidak percaya. Ya, itu benar, aku berjanji padanya untuk tidak mengatakannya sejak lama, tapi aku masih mengatakannya, hei. Mo Feng juga menghela nafas pelan. Xiao Yan, mata Yueru sedikit menyipit, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sumur penekan jiwa ini benar-benar sekte jahat. Bahkan dendamnya sendiri tidak dapat dipulihkan, jadi dia hanya bisa mengandalkan pil obat untuk pulih. Mo Feng juga mengeluh. Bagaimanapun, Dodi yang kuat telah lama mampu terus-menerus menyerap energi pertempuran antara langit dan bumi untuk menambah konsumsi mereka sendiri. Efek dari sumur penekan jiwa ini tidak diragukan lagi akan mematahkan lengan Dodi yang kuat. Yueru juga tampak ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian dia tidak berbicara, dia hanya mengambil token kompetisi di tangannya, dan hanya ada 5 hari tersisa untuk token itu. 5 hari lagi, saya ingat Paman Hudu mengatakan bahwa ketika ada 4 hari tersisa dalam waktu kompetisi, itu akan menjadi bulan gelap di hutan mayat. Mo Feng juga berubah dari bercanda tadi menjadi ekspresi serius. Yueru juga sedikit terkejut, rupanya ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal semacam ini. Tetapi dia hanya merasakan apa yang dikatakan Mo Feng. Barusan bahwa dendam di sumur penekan jiwa tidak dapat dipulihkan. Ya, ini bulan berawan. Dikatakan bahwa akan ada beberapa fenomena aneh di hutan mayat ini. Ketika kamu berada di lantai pertama dan kedua dari hutan mayat neraka, aku yakin kamu juga melihat ke langit di hutan mayat neraka. Mo Feng juga berkata, hutan mayat ini dikelilingi oleh hantu sepanjang hari, dan tidak mungkin membedakan antara siang dan malam. Yueru juga tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, baik, dan bulan berawan ini adalah bulan yang sangat langka yang muncul di hutan mayat bayangan. Hanya saja bulan ini berbeda dari bulan biasanya. Bulan ini terdiri dari energi hantu di hutan mayat, jadi saat bulan berawan muncul, semua hantu di hutan mayat akan meningkat kekuatannya. Mo Feng juga berkata dengan sungguh-sungguh. Dan energi dendam di tubuh kita tidak bisa mengandalkan pasokan energi di hutan mayat, hanya melalui kekuatan pil obat. Sebelum Yueru terkejut, Mo Feng juga berkata, pada saat ini, Yueru juga menyadari bahwa masalah bulan yin itu serius, jadi dia tidak bisa tidak menjadi serius. Xiao Yan, kamu harus cepat. Kalau tidak, tidak akan ada waktu. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup matanya dan berdoa untuk Xiao Yan di dalam hatinya. Fluktuasi ini adalah, di gua yang gelap, Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian menatap tempat yang jauh. Itu adalah Kaisar Hantu Kembar. Api surgawi Sein Yan juga sangat terkejut. Dia akrab dengan hantu menakutkan ini. Dia adalah penguasa di hutan mayat saat itu, tetapi dengan invasi Kaisar Hantu Kembar, harimau suci api surgawi juga dikalahkan. Sayangnya, Kaisar Hantu Kembar terlalu kuat, jadi surgawi Fire Secret Tiger juga cukup takut. Hanya saja Kaisar Hantu Kembar disegel secara terpisah oleh kekuatan tertinggi dalam 3 hari Suantian, jika tidak, harimau suci api surgawi tidak akan memiliki hari ini. Leluhur kecil, ayo pergi. Saya tidak tahu siapa yang mendobrak pintu segel yang menyegel Kaisar Hantu Kembar. Kaisar Hantu Kembar akan muncul kembali di hutan mayat ini segera setelah kengerian. Tianhuo Shenghu juga takut. Jangan takut pada harimau besar,
Aku di sini. Mu Yingying juga tersenyum pelan, dan kemudian mengambil sesuatu di platform batu di depannya dengan tangan gioknya. Itu adalah liontin giok dengan tubuh hijau, tapi aku tidak tahu ada sesuatu yang misterius tentang itu, tapi karena itu bisa ada di kedalaman sumur penekan jiwa, itu jelas bukan benda fana. Aneh mengapa orang yang mendobrak gerbang segel itu terlihat seperti pria bernama Xiao Yan. Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, dan berkata dengan sangat bingung. Aneh, mengapa kontak antara aku dan keluargamu terputus? Tidak, ini adalah cara yang kami gunakan untuk berkomunikasi. Seorang pria gemuk juga terkejut. Luo Guang, yang dikenal sebagai King Kong tidak buruk, tetapi ada seorang wanita di samping. Itu harus dihilangkan. Wanita itu juga berkata dengan santai. 3 saudara laki-laki dari keluargamu, bahkan aku cukup khawatir ketika mereka bergandengan tangan, bagaimana mungkin? Luo Guang juga menggelengkan kepalanya, jelas semuanya tidak akan sesederhana itu. Menurut informasi yang saya dapatkan, semua orang di 10 besar memasuki lantai 3 hutan mayat neraka. Luo Guang juga waspada. Aku tidak tertarik dengan lainnya. Yang aku cari adalah Mu Yingying. Aku mau dulu. Wanita itu juga berkata dengan santai. Sialan, lantai 3 hutan mayat neraka sangat aneh. Qiu Huoniao juga berkata, jelas lantai 3 hutan mayat neraka memberi mereka banyak tekanan. Ayo pergi, temukan Xiao Yan, dan jika kita meraih poinnya, kita akan berada di 3 besar. Qiu Huoniao selesai berbicara, dan berjalan menuju kedalaman lantai 3. Xiao Yan, mengapa kamu memiliki beberapa pertanyaan yang familiar di tubuhmu? Wanita yang mengira dia cukup cantik juga berbicara perlahan, tetapi di atas tangan gioknya, beberapa ular yang berperilaku baik juga perlahan terjalin. Pemilik, besok akan menjadi bulan yang mendung. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga berkata kepada pria tampan di depannya. Aku tahu, Chang Lei, kamu mengatakan bahwa waktu berlalu begitu cepat, dan dalam sekejap mata, akan ada bulan yang mendung. Selama bulan berawan terakhir, saya terluka parah dan hampir jatuh. Pembangkit tenaga Suan Santian menyelamatkan saya. Sebagai imbalannya, saya setuju dengan mereka, jadi saya tinggal di hutan mayat ini untuk menjaga tempat yang disegel. Kaisar Hantu Kembar, mereka membunuh banyak orang di Suan Santian pada awalnya, tetapi saya tidak tahu apa hasilnya kali ini. Xiao Yue juga perlahan berbicara dari kejauhan. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga sangat lemah saat ini, dan kemudian menatap kosong pada penguasa seluruh hutan mayat, Serigala Langit Bulan Perak. Raja Serigala Chang Lei Perak tahu kekuatan penguasa hutan mayat di depannya, dan dia juga tahu bahwa kondisinya saat ini hanyalah objek yang dipanggil. Jika bukan karena sarana khusus Serigala Surgawi Bulan Perak, mungkin sudah hilang, jadi Chang Lei Perak Raja Serigala sangat menghormati Sirius Bulan Perak. Ayo pergi, Kaisar Hantu Kembar akan membuka segel, jadi inilah saatnya untuk mengenal mereka. Aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada Monumen 9 Jiwa. Oh, ya. Ada anak Xiao Yan, kamu masih membutuhkannya untuk kelahiran kembalimu, dan aku tidak tahu apakah dia mendapatkan harta karun di tablet Soul Requiem. Xiao Yue juga berkata perlahan. Setelah berbicara, ruang bergetar, dan Xiao Yue menghilang dengan versi mini dari Raja Serigala Chang Lei Perak. Tuanku, saya tidak tahu mengapa, tetapi semua bola kristal yang menjadi tanggung jawab kami untuk memantau pertandingan perebutan poin tidak berfungsi. Di sebelah Hudu, seorang pria datang dengan cepat, yang juga bertanggung jawab atas kontes perebutan poin ini. Ini, Hudu juga mengerutkan kening. Masuk akal bahwa tidak pernah ada masalah dengan bola kristal ini, dan kali ini ada masalah. Sepertinya tidak mungkin untuk waktu yang singkat. Sekarang kita hanya bisa berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Kalau tidak, Kaisar Hantu Kembar juga merupakan bahaya tersembunyi yang besar di hutan mayat. Wu Jiang juga berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu bagaimana dengan kompetisi perebutan poin ini? Hudu juga bingung. Jelas, selama pertemuan Suan Santian sebelumnya, dia tidak memperhitungkan retakan segel Kaisar Hantu Kembar. Kompetisi perebutan poin, melanjutkan, masih ada 5 hari lagi, tapi aku ingin melihat 100 teratas. Wu Jiang juga mendengus dingin. Sungguh aneh, kenapa aku tidak melihat siapapun yang berpartisipasi dalam kompetisi penjarahan di lantai pertama dan kedua hutan mayat? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Hudu juga menggelengkan kepalanya, tidak berpikir. Pergilah, sumur hantu di lantai 3 hutan mayat neraka.
Wu Jiang juga berkata, dan kemudian memimpin sekelompok tokoh ke lantai 3 hutan mayat neraka dengan cepat. Aku tidak menyangka kaisar hantu kembar ini akan menembus segel. Tampaknya kejahatan di kolam dingin memecahkan segel dan datang ke hutan mayat. Ketertarikan timbal balik antara keduanya menyebabkan Yin jahat di hutan mayat untuk akan dibebaskan sebelumnya. Di segel, seorang pria parubaya berbaju merah juga berkata perlahan. Melihat lebih dekat, ini jelas orang yang Wu Jiang minta bantuan di paviliun dupa pembakaran sebelumnya. Chang Yu, hanya sedikit aneh. Di hutan mayat ini, masih ada roh jahat yang merasakan segel kolam dingin pada awalnya, mengapa mereka tidak merasakannya baru-baru ini? Tapi kaisar hantu kembar sudah lama tidak bertemu. Aku tidak tahu apakah dia akan mencapai berbagai level setelah menembus segel kali ini. Chang Yu juga tertawa. Tapi kompetisi perebutan poin ini tampaknya memiliki beberapa bibit yang bagus. Xiao Yan itu juga pintar, kekuatan dan keberaniannya luar biasa, dan nyala api di tubuhnya juga sangat menakutkan. Tapi bagaimana kekuatan api pada Mu Yingying membuatku sedikit takut. Chang Yu menggelengkan kepalanya. Setelah Chang Yu selesai berbicara, dia juga berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang ke kota hantu. Di lantai 3 hutan mayat, di tempat yang gelap dan menakutkan, sesosok hitam sedang duduk bersila, tetapi yang aneh adalah aura hantu yang menakutkan dari pria ini menutupi seluruh tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata gelap. Yukuan, kenapa kamu begitu bermasalah? Hong Ye di samping tidak bisa membantu tetapi bergumam. Sosok hitam di depannya jelas merupakan mata air yang terpencil. Setelah Yukuan melukai Xie Yin dengan serius di kota hantu, dia menelan kekuatan Xie Yin dalam satu gerakan. Hantu di dunia hantu tidak dapat saling memakan, tetapi mata air yang tenang berbeda. Tubuh mata air yang tenang adalah tubuh manusia, jadi selain ribuan tahun mata air yang tenang, ia telah mengumpulkan beberapa teknik rahasia yang aneh, sehingga bisa melahap kekuatan Yin jahat. Tidak mengherankan juga, apa yang Anda tahu, hal paling jahat tentang kaisar hantu kembar ini adalah kejahatan di kota hantu, dan dia adalah pelakunya saat itu. Untuk balas dendam ini, aku tidak ragu untuk jatuh ke dunia hantu dan menjadi tempat hantu di mana tidak ada sinar matahari. Kali ini, aku pasti akan membunuh musuh. Yukuan sedikit tenang, lalu mendengus dingin. Ying Sai, kali ini, setelah Yukuan selesai berbicara, dia tertawa aneh. Hanya saja daun merah di samping sedikit takut, karena mata air yang tenang di depannya tidak tahu harus berbuat apa. Karena dia melahap kekuatan Yin jahat, tubuh mata air yang tenang juga telah mengalami perubahan. Apa hantu yang sangat kaya dan besar yang melekat pada tubuh Yukuan, membuat Yukuan juga sangat menakutkan. Tapi ada satu hal yang Hong Ye bisa jelaskan, apakah kekuatan Yin jahat ini bisa dibandingkan dengan kekuatan Yin jahat di sumur hantu. Hanya saja meski sekuat daun merah, masih agak tidak berdaya menghadapi mata air yang terpencil. Anda harus tahu bahwa daun merah ini adalah Doudi bintang 6 yang kuat. Jika Anda dapat membuat Doudi bintang 6 menjadi kuat seperti ini, maka kekuatannya juga. Ayo pergi, aku akan membantumu menghidupkan kembali kekasihmu ketika waktu ini berakhir. Suara Yukuan yang sedikit serak muncul di benak Hong Ye. Ya, Hong Ye menjawab dengan lembut dan kemudian mengikuti Yukuan keluar. Ngomong-ngomong, aku sudah melakukan banyak kesalahan, dan kali ini tidak buruk, gumam Hong Ye. Tuan Mueller, semua manusia di lantai pertama dan kedua Yin dan Yin jahat telah ditangkap. Adapun lantai 3, seorang hantu yang dulunya dipenuhi dengan hantu-hantu menakutkan juga berkata kepada Mueller. Oke, Mueller juga tertawa, perasaan berada di atas ini bagus. Adapun lantai 3, jumlah orang juga paling kecil, yang terpenting adalah lantai 3 adalah tempat kaisar hantu kembar ada. Tapi pada saat kritis seperti itu, aku hanya tidak tahu kemana Xie Yin dan Qi Mei pergi. Mueller juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jumlah obatnya cukup, jangan biarkan mereka pergi. Ketika kaisar hantu kembar membuka segel dan keluar, Anda akan diuntungkan. Mueller juga menghibur semua orang. Ya, hantu-hantu di sekitar Mueller juga. Setuju. Mueller melihat kerumunan muda yang menumpuk di bukit, dan senyumnya juga sangat menakutkan. Ini adalah makanan terbaik untuk kaisar hantu kembar setelah menembus segel. Xiao Yan, apakah kamu di lantai 3? Kalau begitu biarkan kamu menari sebentar, lalu biarkan kaisar hantu kembar menjagamu secara pribadi. Mueller juga tertawa. Batuk-batuk-batuk. Besok, itu akan menjadi bulan yang mendung.
Di lantai 3 hutan mayat Yin, roh hantu juga bersembunyi di tempat untuk memulihkan luka mereka. Jelas, mereka diserang oleh Yukuan sebelumnya, dan mereka terluka parah. Aku tidak sabar, aku ingin masuk. Suara Yueru juga datang. Tunggu, seharusnya segera, aku bisa merasakannya. Mu Feng juga buru-buru menghibur. Saat percakapan antara Mu Feng dan Yueru baru saja berakhir, ketika mereka berdua melihat dua kecemerlangan merah naik ke langit di balik pintu segel, mereka berdua mengerti bahwa Xiao Yan bertemu di pintu segel. Wajah Mu Feng sedikit berubah, lihatlah dua kecemerlangan ini, cahaya hitam mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, sedangkan lampu merah mengandung kekuatan pemurnian segel yang sangat besar, yang sangat kuat. Kuat, sepertinya Xiao Yan dalam bahaya. Petik 2. Aku akan masuk dan menemuinya. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita bisa menjaga satu sama lain. Kamu bisa tinggal di sini. Aku akan pergi dulu. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia berbalik dan ingin berjalan menuju pintu segel di depannya. Yueru juga tampaknya telah memperhatikan fluktuasi yang mengerikan ini, dan kemudian dengan tenang berkata, aku akan pergi juga, kamu di depan, aku di belakang, ayo pergi. Dengan tatapan tegas di wajah yang cantik, apa yang ingin dikatakan Mu Feng terhalang di mulutnya oleh ekspresi Yueru, dan dia tidak mengatakannya. Jadi Mu Feng tidak mengatakan apa-apa, menghela nafas, dan kemudian cahaya menyilaukan di tangannya menyala, dan itu adalah teknik yang sama seperti sebelumnya. Aneh, bagaimana kekuatan penyegelan gerbang penyegelan ini tiba-tiba melemah begitu banyak. Mungkinkah karena cahaya tadi? Mu Feng juga menemukan sesuatu yang salah dan berkata, pergi. Mu Feng juga berteriak saat celah muncul di pintu segel. Keduanya berubah menjadi meteor dan mengikuti pintu segel ke bagian belakang pintu segel. Bum bum bum, ruang di dalam gerbang tertutup sekarang penuh dengan air sungai hitam. Omong-omong, mereka berdua juga tidak beruntung, tepat setelah memasuki gerbang segel, mereka menemukan kolom air yang melonjak ke langit. Kekuatan kolam air begitu besar sehingga dalam hal ini, itu meledakkan mereka berdua sekaligus, dan Mu Feng tertutup air, dan mulutnya penuh dengan keluhan tanpa henti. Yueru melirik Mu Feng dengan acuh tak acuh, tubuhnya berhenti sedikit, dan saat berikutnya, dia bergegas ke pintu segel. Ketika Mu Feng melihatnya, dia tidak peduli untuk mengeluh, dan segera mengikuti. Segera, mereka berdua tidak menemukan hal-hal aneh, dan dengan mudah datang ke ruang di gerbang segel, tetapi mereka masih di tepi ruang dan melihat Xiao Yan dari kejauhan melalui sungai. Hanya saja ketika Mu Feng melihat wanita berbaju putih di sebelah Xiao Yan, ada tatapan aneh di matanya yang sulit dideteksi. Aura pada wanita ini, Mu Feng juga berkata dengan terkejut. Mu Feng telah keluar selama bertahun-tahun melawan setan dan hantu, jadi dia tahu setan dan hantu yang terbaik. Menurut dugaan Mu Feng, energi hantu pada wanita berbaju putih ini tidak kurang dari seorang kaisar hantu. Itu adalah kaisar hantu. Kaisar hantu di dunia hantu sangat terbatas, tetapi kaisar hantu manapun memiliki kekuatan yang sebanding dengan kaisar pertempuran bintang 6 manusia. Dan yang paling penting di sini adalah tempat di mana hantu sangat kuat. Ini adalah medan perang utama hantu. Begitu pertempuran dimulai, berkah hantu bukanlah masalah sepele. Ekspresi Mu Feng segera berubah menjadi ekspresi tegas yang tak tertandingi, menatap wanita berbaju putih dengan dingin. Setan dan hantu, semua orang menangkap mereka dan membunuh mereka. Belum lagi hantu-hantu yang telah membunuh banyak orang. Yueru juga melihat wanita berpakaian putih, cahaya aneh melintas di matanya, dan dia menatap Xiao Yan dengan bingung. Cahaya biru tua tiba-tiba muncul, dan seluruh ruang langsung berubah menjadi biru. Pedang kayu di tubuh Mu Feng bergetar tanpa henti saat ini, terlihat sangat ketakutan. Seluruh tubuh Xiao Yan berkelebat dengan cahaya putih susu, sedikit menghalangi cahaya biru tua Mu Feng dari tubuhnya, menatap Mu Feng dan berkata dengan lembut, Mu Feng, jangan bersemangat, meskipun gadis ini adalah jiwa, dia tidak melakukannya, kejahatan apapun. Atau dengarkan saya menjelaskan kepada Anda akan mengerti secara alami. Setelah berbicara, dia memberitahu keduanya bahwa wanita berbaju putih tidak bisa pergi dari sini, dan mengatakan bahwa wanita itu bukan hantu jahat, yang membuat Mu Feng menarik pedang kayunya. Melihat bahwa Xiao Yan baik-baik saja, Yueru jelas merasa lega. Mu Feng melirik Xiao Yan dan bertanya, Xiao Yan, ketika kami berada di luar tadi, kami melihat ada pilar cahaya dan ada pilar air, apa yang terjadi? Xiao Yan melihat Yueru yang bergerak mundur,
dan berkata ringan tentang apa yang baru saja terjadi. Jangan datang ke sini, air di sungai ini sangat aneh. Xiao Yan hanya ingin mengatakan, tetapi dia terkejut menemukan bahwa gelombang kejut yang mengerikan langsung terpancar dari tablet giok. Dan saat gelombang kejut dari tablet giok penekan jiwa menghilang, itu langsung mendorong Mu Feng dan Yueru keluar. Bum bum bum. Setelah Mu Feng dan Yueru didorong keluar secara paksa, pintu segel juga tertutup rapat. Ini, Yueru tidak punya waktu untuk bertanya, tetapi ini terjadi. Ini seharusnya efek misterius dari Sealet Land. Sealet Land memiliki batas jumlah orang. Begitu jumlah orang melebihi batas, mereka akan diusir secara paksa. Kenapa aku lupa? Mu Feng juga menggelengkan kepalanya. Yueru juga tidak berbicara, karena Xiao Yan baik-baik saja, maka dia merasa lega. Segera, dia duduk dengan Mu Feng bersila dan dengan hati-hati menyesuaikan aura di tubuhnya. Ini, Xiao Yan juga bingung dengan pemandangan yang tiba-tiba ini. Kamu tidak perlu tertekan, ini adalah kekuatan monumen yang membutuhkan jiwa. Monumen 9 jiwa juga tertawa. Prasasti jiwa-jiwa ini tidak memungkinkan begitu banyak orang untuk memasuki tanah yang disegel ini, jadi hanya ada pemandangan itu, tetapi Anda tidak perlu khawatir. Kekuatan itu hanya mengusir mereka, dan tidak ada masalah besar, kata monumen jiwa. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga mengangguk. Bagaimanapun, hal semacam ini terkait dengan rahasia surga tablet penolak jiwa, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan ada di tablet giok ini, bisakah kamu menemukannya? Tablet 9 jiwa juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan tidak banyak bicara. Dia berjalan ke tablet giok yang tingginya sedikit 1 meter dan melihatnya dengan tenang. Xiao Yan berkata dengan lembut, tablet giok penekan jiwa ini sangat aneh. Tampaknya itu bisa mengunci semua kekuatan jiwa dan mencegahnya pergi dari sini. Tidak heran kekuatan jiwaku sebelumnya ditelan oleh tablet giok penekan jiwa ini. Di luar tablet giok penekan jiwa, sebenarnya ada lapisan pesona yang sangat kuat. Waktu berlalu menit demi menit, dan seiring dengan eksplorasi Xiao Yan, dia juga menemukan beberapa hal lain. Ada sesuatu yang tersembunyi di tablet giok penekan jiwa ini, dan benda itu dapat memainkan peran menenangkan jiwa dan mengunci jiwa, jadi wanita berbaju putih ini tidak bisa pergi dari sini. Xiao Yan juga bergumam, mungkinkah ini harta yang dibicarakan oleh monumen 9 jiwa senior dan Xiao Yue? Xiao Yan juga bergumam, mengikuti suara Xiao Yan, penguasa kuno Eternal Fire Eternity di belakangnya juga gemetar. Xiao Yan, harta yang kamu cari, ada di atas tablet giok yang menekan jiwa ini. Long Yi meraung kaget. Mendengar ini, Xiao Yan menatap tablet giok di depannya, pupilnya yang coklat tua menyusut dengan kencang. Karena ada aura yang sangat kuat yang memancar dari tablet giok penekan jiwa, sepertinya itu adalah kekuatan yang bisa melahap segalanya. Mari kita lihat lebih dekat, dengan saya dan monumen 9 jiwa di sana, seharusnya tidak ada masalah. Tubuh jiwa Raja Naga Emas juga berada di atas kepala Xiao Yan, dan kemudian dia berkata perlahan. Ya, Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian memulai Burning Jue, api putih susu langsung menyelimuti tubuhnya. Xiao Yan berjalan perlahan, mengitari tablet giok penekan jiwa beberapa kali, lalu menghentikan tubuhnya dan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa. Menurut pengamatan Xiao Yan, pinggiran luar tablet giok penekan jiwa ini seharusnya menjadi tablet batu sekarang. Fungsi tablet batu adalah untuk menutupi tablet giok penekan jiwa, tetapi jangan berpikir bahwa tablet penekan jiwa ini tablet giok hanya setinggi 1 meter, tetapi tidak boleh diremehkan. Aku melihat tangan kanan Xiao Yan tiba-tiba terulur ke depan, dan nyala api 23 warna langsung muncul di ujung telapak tangannya. Segera, tangan kanan Xiao Yan perlahan mendekati tablet giok penekan jiwa, sekitar 1 kaki jauhnya, cahaya berwarna giok memblokir serangan Xiao Yan. Xiao Yan tidak terkejut sama sekali dengan ini, lagi pula, ini adalah tablet giok untuk jiwa, dan itu memiliki tingkat yang sama dengan Kaisar Hantu Kembar, dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Saya melihat tablet giok penekan jiwa di depan Xiao Yan. Monumen itu menjaganya, dan pada saat yang sama, itu juga memblokir tangan kanan Xiao Yan, dan keduanya menemui jalan buntu. Melihat ini, Xiao Yan tidak bergeming sedikit pun, matanya perih, napasnya meledak dalam sekejap, api 23 warna di tangan kanannya tiba-tiba meledak, dan tubuhnya tiba-tiba maju selangkah. Dan cahaya berwarna giok itu memudar,
dan segera cahaya kuat yang sama meletus, memukul mundur Xiao Yan lagi. Oh, Xiao Yan juga menarik tangannya dan berkata dengan curiga. Raja Naga Emas di atas kepala Xiao Yan juga ada di matanya, menunjukkan sedikit kengerian. Aku tidak menyangka cahaya giok ini begitu misterius, semakin kuat dan semakin lemah. Ini benar-benar aneh. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Setelah itu, dia sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan monumen 9 jiwa di sampingnya, tetapi saat ini Xiao Yan tidak punya waktu untuk mendengarkan. Di depan tablet giok penekan jiwa Xiao Yan, jelas bahwa cahaya pelindung berwarna giok yang tiba-tiba membuatnya tak berdaya. Bahan apa ini terbuat dari? Itu jelas tidak berdaya. Jelas bahwa dia sudah mencoba yang terbaik untuk menyerang cahaya berwarna giok di permukaan tablet giok penekan jiwa. Cahaya warna diselesaikan satu per satu. Namun, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa benda-benda di tablet giok penekan jiwa ini pastilah hal yang baik, tetapi jika Anda tidak menyentuh cahaya berwarna batu giok ini. Long Yi, apakah kamu tahu apa ini? Xiao Yan juga bergumam dan melepaskan penguasa api abadi kuno di belakangnya dan berkata kepada Long Yi di dalam. Hal ini, sepertinya itu larangan. Long Yi sampai pada kesimpulan setelah melihatnya dengan cermat. Xiao Yan juga memutar matanya tanpa daya, tepat setelah dia akan menyingkirkan penguasa kuno Yi Huo Heng, tiba-tiba ada suara dari Long Yi. Benda ini agak seperti prajurit jahat di dunia hantu. Long Yi tiba-tiba menatap tablet giok di depannya. Meskipun cahaya berwarna giok pada tablet giok penekan jiwa sangat kuat, dan Xiao Yan dapat merasakannya, kekuatan tablet giok ini cukup terang dan hanya. Adapun kekuatan misterius di pusat tablet giok yang menekan jiwa ini, sama menakutkan dan menakutkannya dengan aura hantu kaisar hantu kembar pada wanita berbaju putih. Bahkan lebih menakutkan daripada aura hantu pada wanita berbaju putih. Prajurit jahat. Xiao Yan juga terkejut, jelas ini pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Hehehe, yang disebut tentara jahat adalah beberapa senjata ajaib di dunia hantu. Seperti yang kita semua tahu, 1000 dunia besar dapat dibagi menjadi 7 alam. Kamu juga harus tahu ini. Ada beberapa senjata ilahi yang sangat kuat di setiap alam, tetapi mereka disebut berbeda di setiap alam. Hanya saja di dunia hantu, tentara jahat digunakan oleh banyak hantu kuat, dan mereka telah ternoda dengan darah yang tak terhitung jumlahnya, jadi nama prajurit jahat juga berasal dari ini. Long Yi juga cukup bangga. Jelas, ini orang biasa tidak tahu tentang banyak hal, tetapi Long Yi juga berpikir bahwa dia adalah pria yang kuat di tahun-tahun awalnya, dan berjalan di seluruh 7 alam, jadi dia juga mendengar tentang hal-hal ini. Kata-kata prajurit jahat, Xiao Yan juga berpikir dalam-dalam. Aku melihat cahaya berwarna giok di depanku. Alasan mengapa kamu tidak bisa memecahkannya adalah karena kamu tidak cukup kuat. Long Yi, kekuatan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, pikiran menakutkan juga datang dari benak Xiao Yan. Kekuatan jiwa, kekuatan mental, dua kekuatan yang sama sekali berbeda, jika mereka digabungkan bersama, maka kekuatan mengerikan dapat meletus dalam waktu singkat. Xiao Yan juga berpikir dengan penuh semangat. Tidak heran Xiao Yan berpikir begitu. Bagaimanapun, ini adalah area inti kota hantu, dan ki pertempuran biasa di sini. Hanya kekuatan jiwa besar atau kekuatan spiritual yang dapat membuat kemajuan terobosan di sini. Bagaimanapun, Xiao Yan bukanlah seseorang yang ragu-ragu, dia baru saja selesai berbicara dan bersiap-siap. Tangan kiri dan kanan perlahan-lahan terentang masing-masing, dan kemudian memejamkan mata, mencoba memobilisasi jiwa kekuatan besar di alam jiwa di dalam tubuh dan kekuatan spiritual di Ni Gongwan. Kekuatan jiwa dikumpulkan di tangan kanan, dan kekuatan roh dikumpulkan di tangan kiri. Melihat dua kekuatan menakutkan di tangannya, Xiao Yan juga tertawa. Bum bum bum. Segera, Xiao Yan tidak ragu-ragu, menggenggam kedua tangannya, dan kedua kekuatan itu bergegas menuju cahaya berwarna giok di depannya. Awalnya, Xiao Yan ingin menggabungkan dua kekuatan menjadi satu, tetapi pada saat itu, kekuatannya akan melonjak beberapa level. Tetapi Xiao Yan terkejut menemukan bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual yang besar ini tidak dapat digabungkan. Kekuatan keduanya seolah-olah tidak berada di dimensi yang sama, tetapi mereka benar-benar akan keluar dari udara tipis. Mereka tidak bisa terjalin sama sekali, apalagi terintegrasi. Namun, saat ini Xiao Yan juga mengerti bahwa waktu hampir habis. Setelah energi hantu pada wanita berbaju putih di depannya benar-benar tertutup,
itu akan menjadi waktu ketika Kaisar Hantu Kembar akan datang. Jadi dia tidak peduli tentang hal lain, dia melipat tangannya secara langsung, dan kedua kekuatan itu terjalin erat dengan cahaya berwarna giok dari tablet giok yang menekan jiwa. Bang bang bang, dengan serangan dari dua kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan yang tidak berwarna dan transparan, cahaya berwarna giok yang tidak dapat dipecahkan perlahan-lahan tampak meleleh. Sungguh, Xiaoyan juga bersemangat. Menyaksikan cahaya berwarna giok di depan Anda perlahan meleleh, juga merupakan transmisi peningkatan jiwa dan kekuatan spiritual. Akhirnya, pancaran warna giok perlahan memudar di bawah serangan terus-menerus dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiaoyan. Dengan hilangnya cahaya berwarna giok, tablet giok penekan jiwa itu benar-benar terbuka di depan Xiaoyan. Xiaoyan bisa merasakan aura yang sangat murni dan agak menakutkan dari tablet giok penekan jiwa. Yang jelas sangat tidak masuk akal. Setelah cahaya berwarna giok menghilang, Xiaoyan melihat bahwa di sekitar tablet giok, pola aneh yang tak terhitung jumlahnya melintas di udara, dan banyak simbol mantra terus muncul di sekitar Xiaoyan. Semua mantra ini sangat menakutkan. Kekuatan murni.